Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abdurrahman Sidik, dosen mata kuliah Teknologi Multimedia. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang tipografi, ya. Nah, jadi kita lihat dulu RPS-nya. Nah, di dalam mata kuliah multimedia, sebelumnya kan kita sudah belajar bahwa ada 5 unsur dalam multimedia yang menyusun dalam multimedia, yaitu yang pertama itu adalah teks, yang kedua adalah gambar, yang ketiga adalah audio, yang keempat adalah video, yang kelima adalah animasi. Nah, jadi 5 unsur ini saling terkaitan. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis huruf dan karakter dalam tipografi. Ya, nah jadi materi yang pertama ini adalah kita mempelajari tentang teks. Nah, jadi unsur yang pertama dalam multimedia itu adalah teks, kayak gitu. Nah, ini adalah pertemuan. Oke. Nah, tipografi, kira-kira menurut kalian apa sih itu tipografi? Atau ada yang pernah mendengar istilah tipografi? Tipografi ini desain yang berupa tulisan minimalism. Iya. Tahu Mbak? Ya. Mungkin kayak gitu. Oke, pernah mendengar istilah typo lah, typo, typo. Kalau misalnya kita mengetik sesuatu misalnya di HP terus salah atau apa misalnya, typo itu ya. Nah, itu sebenarnya istilah yang salah sebenarnya gitu. Nah, uh, typo itu adalah sebenarnya tadi benar kata si Wahyu kalau misalnya typo itu berhubungan dengan tulisan. Nah, karena istilah typo itu sendiri artinya huruf atau teks kayak gitu ya, huruf, teks, tulisan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya digabungkan tipografi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang teks kayak gitu. Kan tadi di awal multimedia ada 5 kan. Nah, unsur yang paling pertama adalah teks. Nah, eh, menurut kalian teks itu seberapa penting sih? Misalnya kalian anggaplah membaca sebuah berita gitu. Nah, dalam website berita itu kan pasti tersusun oleh 2 unsur kan, ada gambar, ada teks. Nah, seberapa penting teks itu menurut kalian? Menurut ulun pribadi, Bapak lah, menurut ulun pribadi sendiri nih pendapat ulun, teks itu sangat penting. Salah satu yang sangat penting karena dari teks tersebut bisa mendeskripsikan dari gambar tersebut. Contohnya seperti yang gambar pian ini ada tanaman tuh, terus ada teknologi multimedia tipografi 1. Nah, di situ kan ada teks tuh. Teksnya itu berarti mendeskripsikan apa sih Nah, arti ya. gambar ini. Oke. Nah, itu betul. Itu salah satunya. Jadi, ada gambar. Gambar ini kan namanya gambar pasti multi interpretasi kan. Nah, kalau misalnya kita jelaskan menggunakan tulisan atau teks seperti itu, gambar tersebut jadi jelas. Oh, ini maknanya ini adalah maksudnya ini berita ini, gambarnya ini, isinya adalah seperti ini kayak gitu. Kayak gitu ya. Maksudnya teks itu bukan cuman sekedar huruf atau tulisan aja, tapi ternyata memperlengkap sebuah informasi. Betul tadi kata si Juanda. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Nah, silakan dicermati apakah kira-kira kalian membaca sesuai dengan urutan yang saya suruh. Ini sesuai karena itu baik semakin besar teksnya tuh semakin daya tarik pertama kita tuh melihat yang ganal dulu ya Pak. Iya, betul. Nah, jadi teks ini makanya kita mempelajari tentang tipografi karena tipografi ini bisa apa istilahnya, menyuruh si pembaca itu baca ini dulu loh, kayak gitu. Terus baru baca ini, baru baca ini, baru terakhir baca ini. Nah, jadi apa kaitannya dengan keilmuan TI? Nah, kalian kan biasanya setelah lulus atau misalnya pas di apa namanya tugas akhir kan kalian disuruh untuk membuat sebuah website atau aplikasi nih, kayak gitu. Nah, pasti kan misalnya anggaplah ada urutan-urutan, anggaplah misalnya registrasi atau misalnya disuruh mengisi ini dulu, baru nanti mengisi ini, nanti mengisi ini. Nah, artinya teks atau tulisan ini atau tipografi itu sendiri secara teoritis bisa kalian terapkan pada eh, aplikasi atau website yang kalian buat seperti itu. Nah, inilah pentingnya teks itu perlu kalian pelajari. Jadi pasti akan ada pertanyaan kan, kita mempelajari multimedia ini buat apa sih? Gitu. Atau misalnya kita mempelajari tentang teks ini buat apa sih? Nah, ternyata ini fungsinya. Nah, jadi kalian bisa menerapkan keilmuan ini dalam ketika kalian membuat sebuah produk atau website atau aplikasi atau sebuah media misalnya. Oke, lanjut ke definisi. Apa sih sebenarnya tipografi?
Nah, jadi tipografi itu adalah erat kaitannya dengan setting huruf dan percetakannya. Nah, zaman dulu itu seperti gambar di samping ini ya. Nah, zaman dulu kalau misalnya orang itu mau membuat surat kabar atau sebuah tulisan, disusun-susun dulu huruf masing-masing platnya. Jadi ini huruf A, ini huruf O, ini huruf I, kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah tersusun satu kalimat, disusun-susun lagi jadi satu paragraf, nanti disusun lagi sampai jadi satu lembar. Nah, baru nanti dicelupkan di tinta, baru di-press. Seperti itu ya. Jadi betapa ribetnya dulu orang membuat satu lembar surat kabar gitu. Nah, itu zaman dulu. Makanya definisi tipografi secara tradisional itu adalah sebenarnya setting huruf dan percetakannya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang kan sudah mulai ke teknologi digital nih. Nah, jadi akhirnya membuat istilah tipografi itu memiliki luasan makna. Salah satunya adalah misalnya kita ketika menggunakan salah satunya misalnya Microsoft Office misalnya kayak gitu ya, kita kan pasti memilih kira-kira fontnya font apa ya. Kalian disuruh membuat tugas itu pasti nanti disuruh standarnya menggunakan fontnya Times New Roman, nanti ukurannya adalah 12, nanti spasinya adalah bla bla bla. Nah, itu adalah masuk ruang lingkup tipografi. Jadi tipografi ini termasuk yang tradisional dan digital itu sendiri. Kalian membuat kaligrafi itu sebenarnya masuknya tipografi juga. Kayak gitu. Nah, jadi tipografi ini adalah dimaknai sebagai disiplin yang berkenaan dengan huruf atau ilmu yang mempelajari tentang huruf. Nah, pada prakteknya tipografi ini telah jauh berkolaborasi dengan bidang-bidang lain, misalnya seperti multimedia, animasi, website, online media lainnya, sinematografi, film juga masuk ya. Terus interior, arsitektur, desain produk, dan lain sebagainya. Pokoknya semua media yang menggunakan teks itu berarti kalian bisa menggunakan teori tipografi itu sendiri. Kita ke penjelasannya. Apa yang disebut dengan serif? Nah, ini ada serif ya. Serif itu artinya kaitan atau kaki. Itu serif. Nah, jadi kalau sans serif itu ada artinya tidak mempunyai kait atau tidak mempunyai kaki. Kalau serif adalah kaki kayak gitu atau kaitan gitu ya. Nah, contoh font-font yang menggunakan serif itu adalah Times New Roman nih. Bodoni misalnya. Bodoni digunakan untuk pada surat kabar biasanya. Times New Roman kalau misalnya kita membuat tugas-tugas nih, ada Clarendon juga, ini variasi dari bentuk serif itu sendiri, dibuat jadi lebih ya bagus lah gitu. Cuman ciri-ciri dari serif itu masih terlihat di sana. Apa tadi? Yang pertama itu ada tebal tipisnya ya. Nah, bisa kalian lihat tuh Times New Roman ada tebal tipisnya di N tuh, huruf N. Atau di huruf R misalnya, atau di mana. Bodoni juga sama ada tebal tipisnya. Nah, Clarendon juga ada tebal tipisnya juga kayak gitu. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri utamanya. Ada pakai kaki juga. Nah, kalian lihat kaki itu ya. Nah, jadi banyak ahli itu memperkirakan sejarah bentuk serif ini berasal dari zaman Romawi ketika tukang batu itu memahat huruf-huruf agar terlihat rapi, maka dipahat garis pendek di setiap ujungnya. Jadi bukan cuma sekedar variasi aja, tapi sebenarnya ada fungsinya kaki ini. Nah, jadi dengan adanya serif itu menambahkan perbedaan antara karakter sehingga mudah dikenali dan memberikan kesan kesatuan dalam sebuah kata. Contoh nih misalnya, kita bisa membedakan antara huruf I dengan huruf L. Itu dengan apa? Dengan melihat bentuknya. Oh, ini huruf I, ini huruf L. Kita bisa membedakan antara huruf M dengan huruf N. Oh, ini M seperti ini N adalah seperti ini. Huruf O dengan huruf A atau dengan huruf E misalnya. Itu bisa dibedakan dari apa? Dari bentuknya. Maksudnya kita mudah gitu membedakan antara huruf ini dengan huruf yang ini. Karena apa? Karena kekhasan dari typeface serif itu sendiri. Jadi kita bisa membedakan. Nah, jadi serif juga dianggap lebih familiar bagi kebanyakan orang sehingga mempengaruhi terhadap keberhasilan penerimaan informasi. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian baca sebuah teks, terus kalian agak kesulitan membedakan antara huruf ini dengan huruf ini, pasti otomatis kan penerimaan informasi juga berkurang kan, kayak gitu. Nah, dengan menggunakan typeface serif ini, itu mempengaruhi keberhasilan penerimaan informasi. Jadi, seseorang ketika membaca, itu lebih nyaman aja melihat kayak gitu. Lebih apa ya? Kalimat itu lebih mudah dibaca. Itu dengan menggunakan typeface serif. Makanya biasanya typeface serif ini digunakan misalnya pada teks-teks yang banyak. Contohnya misalnya kalian baca surat kabar, pasti menemukan typeface serif ini. Jarang biasanya menggunakan typeface yang sans serif karena apa? Banyak teks di sana. Karena dengan menggunakan serif itu mata kita secara apa namanya? Secara teori itu
tidak cepat lelah. Nah, kalau misalnya tidak cepat lelah, berarti kita pernah kan kalian misalnya mengalami ketika membaca, kok ngantuk ya kayak gitu, atau misalnya kok mata saya cepat lelah ya kayak gitu. Karena apa? Karena mata ini bekerja lebih keras gitu untuk memahami ini hurufnya huruf apa ya gitu, atau misalnya tulisannya terlalu kecil atau tulisannya terlalu besar misalnya, itu menyakitkan mata, jadi membuat informasi tersebut jadi kurang berhasil diterima oleh mata dan otak kayak gitu. Nah, ini di novel misalnya contoh yang kedua, di novel kan banyak nih biasanya tulisan, kadang-kadang tulisan ya semuanya, jarang ada gambar kayak gitu. Nah, itu lebih enak. Jadi kita lebih nyaman membaca tulisan yang banyak dengan menggunakan type serif. Nah, contoh tugas skripsi misalnya, itu pasti beratus-ratus lembar kan, skripsinya kalian buat 100 lembar nih. Kenapa standarnya Times New Roman? Ini adalah alasannya. Gitu. Alasannya karena type serif itu lebih mudah dipahami ketika teksnya banyak. Oke, lanjut yang kedua. Itu adalah type sans serif. Tadi ciri-cirinya adalah tebalnya sama, tidak ada tebal tipis. Terus ciri-ciri yang kedua, tidak mempunyai kaki. Gitu, tidak punya kaki. Nah, karena sans serif itu sendiri mempunyai arti tanpa sirip atau tanpa kaki. Nah, muncul pada awal abad 18 sebagai display type. Display type ini istilahnya kayak apa ya? Kalian bikin toko, terus di depannya ini toko bangunan Wahyu misalnya gitu ya, atau misalnya salon siapa misalnya. Nah, itu jadi istilahnya display type, cuman sekedar buat slogan, sekedar buat apa misalnya di depan tokonya untuk menandakan bahwa ini adalah toko ini kayak gitu, dan bedakan antara toko yang di sampingnya kayak gitu, atau misalnya ini adalah perusahaan ini misalnya. Nah, itu jadi cuman sekedar supaya apa, supaya unik aja gitu. Nah, cuman masalahnya masih orang-orang pada saat itu tidak menerima, tidak menganggap bahwa itu populer gitu. Maksudnya dianggap tidak trendy sehingga dinamakan dengan grotes atau lucu atau aneh begitu. Jadi bayangkan nih kalian hidup mulai dari lahir ditampilkan dengan menggunakan font-font yang menggunakan typeface serif, terus tiba-tiba ada muncul sans serif gitu. Jadi orang-orang tuh masih perlu adaptasi gitu. Baru 200 tahun kemudian, awal abad ke-20 baru populer kembali kayak gitu typeface sans serif ini. Karena mungkin pada saat itu kalau menurut saya ya, ini ada peralihan antara zaman tradisional yang dianggap zaman tradisional sama zaman modern. Nah, awal abad 20 kan orang-orang gencar nih bilang, ini sudah memasuki abad ke-20, abad milenial, abad modern. Jadi seakan-akan hal-hal yang dianggap tradisional itu mulai ditinggalkan kayak gitu. Baru populer kemudian. Jadi perlu waktu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun untuk sans serif ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, berbeda dengan sans serif yang memudahkan kita mengenali setiap karakternya, sans serif ini membuat otak dapat mengenali sebuah teks hampir seketika. Nah, ini contohnya misalnya kayak gini, pernah kalian misalnya melihat teks tapi diganti-ganti hurufnya. Huruf I diganti jadi angka 1 misalnya. Huruf A diganti jadi angka 4, kayak tulisan-tulisan alay biasanya. Pernah kan kalian lihat kan? Nah, gitu. Walaupun misalnya hurufnya diganti dengan angka, tapi kok kalian bisa membaca ya gitu. Nah, itu adalah kelebihan sans serif. Jadi berbeda dengan serif. Kalau serif ini kan dia bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Tapi kalau sans serif ini ketika dijadikan satu kalimat atau satu kata, kita lebih mudah mengenalinya. Jadi kalau misalnya kalian perlu membaca cepat, ini kalimat paragrafnya panjang nih atau tulisannya banyak, terus kalian perlu membaca cepat, sans serif lebih unggul kayak gitu. Karena tadi sebuah huruf lebih cepat dikenali apabila dipasang dalam kata. Itu adalah kelebihan dari sans serif. Nah, jadi hal ini membuktikan bahwa sans serif itu tidak diperlukan dalam pengenalan sebuah huruf kayak gitu. Makanya sans serif ini cocok untuk misalnya anak-anak yang baru belajar membaca karena bentuknya mudah dikenali kayak gitu. Atau misalnya digunakan pada aplikasi yang kalian buat supaya terlihat lebih dinamis misalnya, atau misalnya kalian membuat sebuah website dengan banyak teks supaya misalnya ketika orang membaca itu bisa cepat. Pernah kan kalian membedakan antara membaca biasa sama membaca scanning? Baca scanning itu apa ya misalnya ya?
Kalian misalnya dikasih waktu selama 1 menit untuk membaca satu tulisan ini kayak gimana tuh, sehingga akhirnya kita membaca cepat gitu ya. Maksudnya dalam 1 menit itu kita harus menamatkan satu lembar halaman gitu. Kadang-kadang kan kita membaca cepat nih, membaca cepat gitu. Nah, membaca cepat itu sans serif lebih unggul kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, tapi sans serif namanya juga ada jenis typeface itu berbeda, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sans serif juga memiliki kekurangan. Nah, sans serif ini kurangnya kalau misalnya disetting dalam ukuran kecil, ini menjadi sulit dibaca atau terlihat seperti tumpuk menumpuk gitu. Makanya kadang-kadang standarnya ukurannya mungkin 8 font, fontnya ukurannya 8 gitu. Kalau kurang daripada itu biasanya agak sulit dibaca kalau sans serif ini, karena tadi tidak ada tebal tipisnya. Kayak gitu. Terus juga sans serif ini dia lebih unggul kalau misalnya dilihat di layar monitor. Nah, kalau misalnya kalian lihat di layar monitor itu lebih nyaman. Karena apa? Karena dia bisa menyesuaikan dengan pixel-pixel yang ada pada layar monitor atau di HP misalnya. Makanya ini alasannya kenapa aplikasi atau website-website atau misalnya media-media digital itu menggunakan sans serif karena lebih nyaman aja. Coba kalian misalnya buat TV serif terus ditampilkan pada layar monitor itu agak susah. Karena apa? Karena dia ada tebal tipisnya. Kalau misalnya ada tebal tipisnya ini pixel secara karakteristik pixel itu agak susah. Maksudnya menampilkan TV serif ke layar monitor gitu. Beda sama sans serif. Nah, ini dua jenis TV serif dengan sans serif. Ada lebihnya, ada kurangnya juga. Tergantung kalian menggunakannya dan tergantung fungsi yang kalian pengen bikin itu apa gitu. Kan namanya kayak gini, kalian adalah seorang programmer, kalian membuat sesuatu itu bukan untuk diri kalian sendiri kan, kayak gitu. Kalian membuat website bukan untuk kalian lihat sendiri kan, kayak gitu. Kalian membuat sebuah website atau aplikasi pasti untuk digunakan oleh orang lain. Nah, berarti kalian harus mempertimbangkan juga faktor-faktor lain. Bagaimana misalnya orang lain melihat website yang kita buat, apakah bisa terbaca, apakah susah dibaca, gitu. Nah, dengan kalian mempelajari tipografi ini, kalian bisa memilih-milih lah, membuat strategi kira-kira nanti ketika saya membuat website, jenis typeface yang seperti apa yang saya pilih, gitu. Nah, itu ya. Oke, sampai sini yang ditanyakan? Ini Pak, sans serif ini kayak pernah melihat rancak di film-film subtitle tuh Pak, itu pakai font itu Kak? Ya, kebanyakan sans serif ini digunakan karena dianggap modern ya. Jadi banyak digunakan di mana-mana. Saya contohnya di subtitle tadi bisa kayak gitu. Terus juga kalian bikin poster pasti terlihat lebih bagus gitu. Maksudnya enak aja dilihat kalau misalnya menggunakan sans serif gitu. Beda sama serif. Kalau serif ini kayaknya lebih serius. Kalau kalian bikin pengumuman nih misalnya, pengumumannya tentang kalian bikin bazar, misalnya kalian bikin festival, pasti TVS sans serif itu lebih bagus terlihatnya dibandingkan kalian menggunakan TV serif gitu. Tapi kalau misalnya kalian bikin poster-poster yang serius gitu ya, misalnya serius atau misalnya misalnya kayak gitu, TV serif lebih unggul. Sama kayak tadi juga kan sans serif ini unggulnya adalah membaca cepat kan. Kalau misalnya kalian mau membaca cepat, sans serif gunakan gitu. Maksudnya sans serif itu lebih unggul dibandingkan serif. Kalau serif ini dia lebih unggul kalau misalnya teksnya banyak. Kalau teksnya banyak, terus kita nggak pengen si pembaca itu cepat lelah membaca teks yang kita buat, maka pilihlah serif kayak gitu. Karena lebih enaknya dibaca kalau misalnya teksnya banyak, kalau misalnya menggunakan serif. Kalau sans serif teksnya banyak, kita pengen baca cepat, sans serif lebih unggul kayak gitu. Pak, Oke, Pak, lanjut paham. lagi. Nah, ini adalah prinsip desain ya. Prinsip desain apa aja pertimbangan ketika kalian menggunakan typeface atau menggunakan font. Jadi ada di sini 3, ada yang disebut dengan kontras, ada yang disebut dengan legibility, ada yang disebut dengan readability. Nah, saya jelaskan dulu apa itu kontras. Kontras ini adalah istilah yang paling banyak digunakan untuk menyatakan perbandingan tebal dan tipis, besar kecil huruf atau perbandingan desain antara bentuk huruf yang berdampingan dalam satu blok of text. Namanya kontras kan. Contohnya kayak gini, saya membuat teks
dengan warna hitam, backgroundnya adalah putih, itu kontras, mudah dibaca. Bagaimana kalau misalnya saya menggunakan huruf berwarna hitam, backgroundnya warna abu-abu atau abu-abu tua gitu. Agak susah kan dibaca. Gara-gara apa? Gara-gara tidak kontras. Nah, semakin kontras, maka informasi yang kalian berikan itu maka akan semakin jelas dibaca, mudah orang membacanya. Itu adalah prinsip kontras. Atau kebalikannya, misalnya kalian bikin huruf berwarna hitam atau berwarna gelap, berwarna terang dah misalnya, terus backgroundnya gelap gitu. Pokoknya kebalikannya, hurufnya cerah, backgroundnya gelap, itu kontras pasti. Atau sebaliknya, hurufnya gelap, backgroundnya terang, itu kontras. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan terang sama terang, misalnya hurufnya berwarna merah, backgroundnya berwarna biru, misalnya kayak gitu, kan susah dibaca nih, sakit mata gitu kalau misalnya kita lihat. Itu artinya sama-sama apa? Tidak kontras artinya, kayak gitu. Karena harus kebalikannya tadi, bikin hurufnya terang, backgroundnya gelap, itu tercapai artinya kontras. Jadi perlu hati-hati kalau misalnya kalian membuat sebuah website antara background dengan teks atau tulisan itu sendiri. Terus yang kedua adalah legibility. Ini adalah berhubungan dengan kemudahan kemudahan mengenali dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Pernah kalian menggunakan font, tapi font ini agak susah dibedakan antara huruf A dengan huruf O. Biasanya sans serif itu biasanya pernah kalian melihat huruf A, tapi A-nya itu tidak ada. Kalau ini kan ada kaitannya nih di atas nih. Tapi kalau A itu kayak mirip kayak huruf O. Pernah kan kalian melihat itu? Biasanya kalian menulisnya seperti itu gitu. Bukan A Ada, seperti Pak, ini ada. ya. Kalau A contohnya mana ya? Nih kita gambar ya. Draw. Nah, ada huruf A seperti ini, ada huruf A yang seperti ini. Ya kan? Pernah melihat seperti ini? Nah, huruf A yang seperti ini, yang ini, itu agak susah dibedakan antara A yang seperti ini dengan huruf E, dengan huruf O misalnya. Nah, itu artinya mempengaruhi legibility. Beda sama huruf A yang seperti ini. Kayak gitu, bisa dipahami ya? Nah, jadi artinya kalau misalnya hurufnya aja susah dipahami, otomatis kan informasi yang orang baca bisa jadi tidak tercapai dengan baik gara-gara hurufnya aja susah dibedakan. Itu adalah legibility. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir adalah readability. Readability ini adalah berhubungan dengan keterbacaan satu teks. Jadi teks itu disebut readable karena keseluruhannya mudah dibaca. Nah, kalau misalnya legibility itu membahas kejelasan karakter satu persatu, kalau readability ini keseluruhan. Jadi kalau misalnya sudah bikin satu tulisan, mudah dibaca atau tidak, itu adalah readable. Itu readability masuknya. Jadi kalau misalnya kita pengen mencapai readability, berarti kontras dan legibility ini harus tercapai. Kalau misalnya kontras tidak tercapai, legibility tercapai, berarti tidak readable. Bisa dipahami kan? Gitu. Artinya readability ini meminta kontras sama legibility. Kalau misalnya kontras itu tidak terpenuhi, hanya legibility saja, berarti tidak readable artinya. Nah, readability ini tercapai kalau misalnya kontras dan legibility itu tercapai juga. Gitu. Ini misalnya nih contohnya di tengah ini surat kabar. Ini sudah apa namanya? Sudah keseluruhan tulisan gitu. Maksudnya tulisan itu sudah dicampur-campur, sudah disusun dengan sedemikian rupa bisa terbaca atau tidak gitu. Itu adalah readability. Kayak gitu. Ya kan? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dipahami. Nah, itu ya readability. Nah, 3 ini adalah prinsip yang harus kalian capai kalau misalnya kalian mencoba bermain-main dengan teks atau ketika kalian membuat sebuah rancangan aplikasi atau website. Ini adalah yang perlu kalian pertimbangkan. Jadi nggak bisa misalnya mulai dari sekarang, berhubung kalian sudah mengerti ilmunya, nggak bisa lagi misalnya suka-suka saya, misalnya pengen pakai font apa, kayak gitu ya. Misalnya saya sukanya fontnya ini, ya sudah saya pakai font ini, nggak bisa. Kayak gitu. Kita harus mempertimbangkan faktor user atau faktor si pengguna tadi. Karena yang menggunakan aplikasi atau website kita adalah orang lain, bukan kita. Oke, nah berarti masuk kesimpulan bahwa ternyata mempelajari tipografi itu sama saja mempelajari sejarah kebudayaan manusia sehingga menambah wawasan
dan dalam membuat karya. Nah, jadi akhirnya sekarang kalian perlu mempertimbangkan, mikir-mikir dulu nih kira-kira font yang cocok untuk produk yang saya buat seperti apa ya. Gitu. Terus tipografi juga salah satu bahasan ilmu yang tidak berdiri sendiri secara eksklusif. Artinya dia ada erat kaitannya dengan ilmu lain. Contohnya misalnya desain, komunikasi, teknologi, psikologi, dan lain sebagainya. Nah, contohnya misalnya kalau misalnya dikaitkan dengan psikologi, pernah kalian melihat awas ada anjing, misalnya kayak gitu di depan pagar, nih, di depan pagar rumah orang. Kenapa ketika membuat peringatan tersebut orang menggunakan font yang tebal-tebal misalnya gitu ya, misalnya menggunakan caps lock gitu kan, caps lock huruf kapital semua dan tebal-tebal gitu. Supaya apa? Supaya bisa mengintimidasi orang kan. Oh ini di dalam pagarnya ini ada anjing loh gitu. Betul kan? Coba kalau misalnya hurufnya atau fontnya kita ubah menggunakan font yang biasanya digunakan di undangan pernikahan misalnya. Awas ada anjing. Nggak mungkin kan? Jelas nggak mungkin gitu. Nah artinya ini ada eratannya dengan psikologi nih. Kalian lihat misalnya poster film horor contohnya, pasti itu dari tulisannya sudah mengintimidasi gitu bahwa ini film horor nih, bukan film komedi gitu. Beda dengan Fontnya kayak misalnya, berdarah-darah tuh lah. nah ya betul. Berarti masuk kan? Masuk keilmuan psikologi kan? Maksudnya membuat diri kita jadi takut nih dengan melihat tulisannya aja gitu. Nah, artinya ada kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya kayak gitu. Itu artinya. Jadi tipografi tidak berdiri sendiri, ada kaitannya ilmu-ilmu yang lain. Teknologi contohnya juga sama, banyak macam-macam. Jadi ada berbagai macam ilmu digabung jadi satu, akhirnya melahirkan keilmuan yang disebut tipografi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini terakhir ada yang ditanyakan sebelum kita masuk tugas. Bisa. Oke, terakhir lanjut tugas. Nah, jadi ini tugasnya adalah buatlah judul dan isi teks dengan mengkombinasikan dua font berdasarkan 4 kategori berikut. Ada artikel blog yang membahas tentang traveling atau wisata. Terus yang kedua, berita demo pada surat kabar cetak. Terus yang ketiga, pengumuman lomba pada website atau blog. Dan yang keempat, resep masakan pada majalah wanita. Nah, kenapa saya membuat tugas seperti ini? Contoh misalnya resep masakan pada majalah wanita, otomatis penggunaan fontnya juga berbeda dengan kalian membuat artikel bagaimana memperbesar otot pada majalah laki-laki misalnya kayak gitu. Beda kan? Sama resep resep masakan pada majalah wanita itu jelas berbeda. Font yang kalian gunakan gitu. Terus misalnya berita demo pada surat kabar cetak otomatis berbeda dengan pengumuman lomba pada website atau blog. Nah, jadi bikin kombinasi dua font tadi. Terus kunjungi website yang menyediakan font gratis. Nih ada listnya, ada The Font, ada 1001font.com, ada fontgoogle.com. Di-download fontnya, lalu diinstal ke komputer kalian. Terus kombinasikan font-font yang ada pada judul dan isi teks tersebut. Nah, kemudian berikan alasan mengapa Anda menggunakan font tersebut gitu. Kenapa kalian menggunakan font itu? Nah, tugas dikumpulkan pada email saya dalam bentuk PDF dengan subjek emailnya sebagai berikut. Terus dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah tugas ini diberikan. Nah, jadi keterlambatan mengumpul tugas itu dapat mengurangi nilai maksimal. Nah, apa saja yang dinilai dalam tugas ini? Yaitu yang pertama adalah ketepatan pemilihan font berdasarkan kategori. Nah, jadi kira-kira tepat atau tidak ya gitu. Resep masakan pada majalah wanita ini kira-kira dengan menggunakan font ini tepat atau tidak ya gitu. Terus alasan pemilihan font dengan mempertimbangkan teori dan prinsip-prinsip yang telah kita pelajari sebelumnya. Kira-kira prinsip-prinsip yang kita pelajari tadi tercapai atau tidak ya gitu. Nah, itu yang akan mempengaruhi poin-poin dalam penilaian tugas ini. Kira-kira seperti itu. Oke, ada tambahan? Oke, kira-kira jelas? Jelas Pak, cukup jelas. Oke. Kalau kayak gitu sudah selesai berarti pertemuan kita hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan, gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan aja japri saya kayak gitu. Nanti akan saya coba jawab semaksimal mungkin. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak wabarakatuh. Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.